Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Tias Arganindini, NIM 1519016 akan menjelaskan sedikit mengenai bab fikih toharoh. Untuk pembahasan, yang pertama yaitu pengertian argansi dan syarat wajib toharoh. Yang kedua yaitu macam-macam toharoh. Dan yang ketiga, najis dan macamnya. Yang keempat, istinja. Dan yang kelima, hikmah toharoh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh artinya bersih, membersihkan, mensucikan dari kotoran. Sedangkan menurut syara', toharoh berarti sucinya musolli atau orang yang sholat, badannya, pakaiannya, dan tempat sholat dari najis seperti kentut. Dengan maha bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kaum muslimin agar senantiasa menjaga kebersihan. Maka firman-Nya dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Dan firman-Nya pula, wa in kuntum junuban fatahharu, artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Kemudian firman-Nya pada ayat yang lain yang artinya Allah tidak berhak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai argansi toharoh. Toharoh itu sangat penting dalam Islam, juga memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Toharoh sangat penting dalam Islam, baik toharoh secara hakikat, yaitu mensucikan badan dari hadas dan mensucikan seluruh tubuh dari janabah. Dan persoalan toharoh itu bukan hanya teori saja, akan tetapi lebih mengarah pada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan perihal pentingnya menyucikan diri. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat wajib toharoh. Syarat wajib toharoh diwajibkan membersihkan badan, pakaian, dan tempat jika terkena najis. Yang pertama syaratnya yaitu Islam. Islam ada yang berpendapat orang kafir tidak diwajibkan untuk bertoharoh, dan ada pula yang berpendapat untuk tetap diwajibkan. Yang kedua yaitu berakal. Dalam hal ini tidak wajib untuk toharoh bagi orang yang gila dan orang pingsan. Yang ketiga yaitu balik. Balik, tandanya balik itu seperti mimpi basah, haid, dan lain sebagainya. Selanjutnya berhentinya darah haid atau nifas, masuk waktu sholat, terdapat air atau tanah yang suci. Terus yang terakhir tidak tidur, lupa atau dipaksa untuk tidak toharoh. Dalam hal ini menurut ijma, orang yang tidur, lupa dan dipaksa wajib mengqadha apa yang tertinggal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, bersihkanlah wahai Ibrahim dan Ismail rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud.
Selanjutnya yaitu macam-macam taharah. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Jenis taharah ini adalah khusus yang mengenai tubuh, seperti wudhu. Wudhu adalah husnu atau keindahan, dan nadofah yang artinya bersih dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membasuh beberapa anggota badan tertentu dengan disertai niat tertentu. Contoh selanjutnya yaitu mandi. Mandi itu menuangkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Contoh selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan pasir ataupun debu. Macam-macam taharah yang kedua yaitu bersuci dari hubuts atau najis, baik yang ada pada tubuh, pakaian, maupun tempat, yaitu dengan cara menghilangkan najis. Najis itu seperti bangkai, darah, muntah, nanah, air, kencing, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai najis dan macamnya. Najis yang pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang disucikan cukup dengan memercikan air. Pada najis yang termasuk dalam najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan lain kecuali air susu ibunya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, segala sesuatu yang keluar dari kubur manusia dan binatang ataupun hewan adalah najis biasa dengan tingkatan sedang. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Selanjutnya yaitu najis mughaladah, najis yang disebabkan oleh sesuatu yang basah atau cairan, seperti air liur, kotoran darah, dan sebagainya, yang berasal dari anjing ataupun babi. Yang terakhir, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan menurut arti najis tersebut tidak usah dibersihkan ataupun dibasuh. Misalnya najis bangkai, hewan yang tidak mengalir darah atau nanah yang sedikit, debu dan air di jalanan yang membersihkan yang sukar dihindari. Selanjutnya yaitu istinja. Istinja adalah bersuci dengan air atau yang lainnya untuk membersihkan najis yang berupa kotoran yang ada ataupun menempel pada tempat keluarnya kotoran tersebut, seperti kubul dan dubur, seperti berak dan kencing. Tata cara istinja yaitu menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu, menggunakan air bersih, menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Yang terakhir yaitu hikmah taharah. Manusia akan selalu ingin bersih dan suci di dirinya, baik lahir maupun batin. Merasakan pikiran yang jernih dan tidak ingin melakukan sesuatu perbuatan yang merugi. Akan terasa suasana jiwa yang tenang dan hati yang damai. Dari hikmah taharah itu, manusia selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa betapa pentingnya taharah tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah, tapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.